Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-26 dengan judul Charles Fitch yang bersemangat. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 69 ayat yang ke-10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kita masuk di dalam inti pembacaannya. Pada tahun 1838, salinan dari terbitan ajaran Miller tentang kedatangan kedua jatuh ke tangan Charles Fitch, seorang pendeta Presbyterian dan aktivis anti perbudakan yang cukup terkemuka. Tanggal 5 Maret, ia menulis kepada Miller, "Saya telah mempelajarinya dengan minat yang luar biasa, yang tidak pernah saya rasakan terhadap buku lain manapun kecuali Alkitab. Saya telah membandingkannya dengan kitab suci dan sejarah, dan saya tidak menemukan sesuatu pun yang dapat dijadikan dasar untuk meragukan kebenaran pandangan Anda." Charles, sesuai dengan karakternya yang penuh semangat dan tulus, tidak merasa puas hanya dengan sekali baca. Tak lama kemudian, ia telah membaca buku Miller sebanyak 6 kali dan menyadari bahwa pikirannya sangat dipenuhi oleh pelajaran tersebut. Terdorong oleh pekabaran Miller, ia segera menulis dan menyampaikan khotbahnya kepada orang-orang Boston tentang iman barunya. Setelah menyampaikan 2 khotbah pertamanya tentang pandangan Miller, pada tanggal 4 Maret, keesokan harinya, ia dengan gembira menulis kepada Miller dengan menyatakan bahwa ia ingin menjadi penjaga yang berseru dan ingin menyembunyikan trompet. Sebagai langkah besar dalam menjalankan perannya dengan setia, Charles menyatakan kepada Miller bahwa keesokan harinya, 6 Maret, ia dijadwalkan untuk membaca sebuah makalah tentang doktrin kedatangan Yesus kedua kali di hadapan Asosiasi Pendeta Boston. Namun terkadang semangat melebihi pengetahuan dan kebijaksanaan. Demikianlah yang terjadi pada Charles. Pada 6 Maret 1838, pengkhotbah yang bersemangat itu, yang hampir tidak memiliki waktu untuk meneliti doktrin itu sendiri, merasa terintimidasi sekaligus terkejut oleh tanggapan yang diterimanya. Bagi rekan-rekan sesama pendeta, itu adalah omong kosong. Banyak yang menertawakan topik itu, kenang Charles. Dan saya tidak dapat menahan perasaan bahwa saya merasa sebagai orang bodoh. Setelah itu ia berhenti berkhotbah tentang kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Seperti yang kemudian ia sampaikan, rasa takut kepada manusia membawa saya ke dalam jerat. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1841, ia mempelajari kembali Alkitab tentang topik tersebut. Ia kemudian menjadi salah satu pendukung yang paling menonjol dari gerakan tersebut. Ia menjadi satu-satunya pengkhotbah terkemuka dari antara pengikut Miller yang tidak mengalami kekecewaan pada Oktober 1844. Ketika berada di Buffalo, New York pada akhir September, ia membaptis sekelompok orang percaya di Danau Erie yang dingin pada suatu hari yang berangin dingin. Setelah pulang ke penginapannya dengan pakaian basah, ia 2 kali harus kembali lagi untuk membaptis lebih banyak jiwa. Terlalu sering terpapar dengan kondisi alam yang kurang mendukung secara berkepanjangan, itu menyebabkan ia sakit dan meninggal pada tanggal 14 Oktober. Bahkan saat menyambut kematiannya yang semakin dekat, tidak menyurutkan semangat orang percaya berusia 39 tahun itu. Ia tahu bahwa ia hanya perlu tidur sebentar sebelum ia akan dibangunkan pada pagi kebangkitan. Ya, puji Tuhan, pelajaran sangat luar biasa pada hari ini menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh pendeta yang bernama Charles Fitch, di mana pada tahun 1838 salinan dari terbitan ajaran Miller tentang kedatangan Kristus yang kedua kali ini jatuh ke tangan pendeta Charles ini. Dan pada tanggal 5 Maret ia menulis kepada Miller bahwa dia telah mempelajari akan pelajaran-pelajaran atau nubuatan-nubuatan yang dituliskan oleh Miller. Bahkan dikatakan di sini bahwa Charles ini adalah seorang yang berkarakter semangat dan tulus. Dia tidak pernah merasa puas hanya dengan sekali baca. Tak lama kemudian ia telah membaca buku Miller sebanyak 6 kali. Dan bahkan dia menyadari bahwa pikirannya sangat dipenuhi
oleh pelajaran tersebut. Dan ketika ia terdorong dengan pekabaran Miller, ia mulai menulis dan menyampaikan khotbah kepada orang-orang di Boston. Ya, ketika dia terdorong untuk membacakan pekabaran-pekabaran dari Miller ini, dia segera menulis dan menyampaikan akan khotbah-khotbah tersebut kepada orang-orang di Boston. Bahkan dikatakan setelah menyampaikan 2 khotbah pertamanya tentang pandangan Miller, pada tanggal 4 Maret, keesokan harinya ia dengan gembira menulis kepada Miller bahwa ia ingin menjadi penjaga yang berseru dan ingin menyembunyikan trompet. Ya, inilah pelajaran yang mengingatkan kita kembali bahwa biarlah kita mau bersedia untuk menantikan akan kedatangan Kristus, dan kita harus menjadi seperti Charles ini, di mana dia mau menjadi seorang penjaga yang berseru dan menyembunyikan trompet, sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kali, dia bisa memainkan akan trompet tersebut. Ya, inilah pelajaran yang mengingatkan kita hari demi hari. Ya, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari sampai hari ini, biarlah itu dapat masuk dalam diri kita masing-masing, dan kita boleh dapat mempraktikkan itu setiap harinya. Ya, kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali bukan hanya kita duduk-duduk saja dan menantikan akan kedatangan Kristus, tetapi setiap hari apa yang kita lakukan. Apakah yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, atau sebaliknya itulah yang dapat mengecewakan akan hati Tuhan sendiri. Ya, ini mengingatkan kita kembali bahwa dalam apapun yang kita lakukan, biarlah kita mau dapat menggantungkan akan pilihan-pilihan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan saja. Bahkan dikatakan di sini bahwa sebagian langkah besar dalam menjalankan perannya dengan setia, Charles menyatakan kepada Miller bahwa keesokan harinya 6 Maret ia dijadwalkan untuk membaca sebuah makalah tentang doktrin kedatangan Yesus kedua kali di hadapan Asosiasi Pendeta Boston. Namun, terkadang semangat melebihi pengetahuan dan kebijaksanaan. Demikianlah yang terjadi pada Charles. Pada 6 Maret 1838, pengkhotbah yang bersemangat itu yang hampir tidak memiliki waktu untuk meneliti doktrin itu sendiri merasa terintimidasi sekaligus terkejut oleh tanggapan yang diterimanya. Bagi rekan-rekan sesama pendeta, itu adalah omong kosong. Ya, bagaimana ketika Charles ini sudah sangat semangat dengan pekabaran-pekabaran yang ia baca yang dituliskan oleh Miller, dia menyampaikan akan setiap pekabaran-pekabaran tersebut kepada orang-orang. Sehingga pada 6 Maret 1838, Charles ini dengan bersemangat menyampaikan akan khotbah tersebut di hadapan pendeta-pendeta lainnya. Dan ketika dia menyampaikan hal tersebut, banyak pendeta-pendeta yang tidak percaya dengan pekabaran yang disampaikan oleh Charles ini. Mereka mengatakan bahwa hal tersebut atau ucapan tersebut adalah omong kosong. Ya, inilah pertanyaan kepada kita masing-masing. Ya, apakah kita akan tetap setia dan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Ya, inilah pelajaran yang mengingatkan kita kembali dan menegur pribadi lepas pribadi kita. Ya, bahkan kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita akan tetap setia melakukan hal-hal yang benar setiap harinya, walaupun Tuhan tidak datang yang kedua kali di muka bumi ini? Apakah kita akan melakukan hal-hal yang benar setiap harinya, ataukah kita hanya melakukan hal-hal yang benar karena kita tahu Tuhan akan datang yang kedua kalinya? Inilah pelajaran yang menegur kita pribadi lepas pribadi. Dan biarlah pertanyaan ini boleh kita ingat selalu dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau melakukan hal-hal yang benar, karena itulah yang seharusnya kita lakukan. Biarlah kita mau melakukan hal-hal yang benar setiap harinya, walaupun tidak ada jaminannya sekalipun. Bahkan dikatakan seperti yang kemudian ia sampaikan, rasa takut kepada manusia membawa saya ke dalam jerat. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1841, ia mempelajari kembali Alkitab tentang topik tersebut. Ia kemudian menjadi salah satu pendukung yang paling menonjol dari gerakan tersebut. Ia menjadi satu-satunya pengkhotbah terkemuka dari antara pengikut Miller yang tidak mengalami kekecewaan pada Oktober 1844. Ya, pelajaran sangat luar biasa dari cerita daripada Charles ini mengingatkan kita kembali bagaimana ketika Charles ini menyampaikan hal yang benar, tetapi banyak orang yang mengatakan hal tersebut adalah hal yang omong kosong. Charles ini tidak pernah mundur atau tidak pernah
patah semangat. Dia tetap maju walaupun pada saat itu dia merasa takut kepada manusia. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1841 ia mulai mempelajari kembali Alkitab tentang topik tersebut. Dan pada saat itu dia menjadi salah satu pendukung yang paling menonjol dari gerakan tersebut. Bahkan ia menjadi satu-satunya pengkhotbah terkemuka dari antara pengikut Miller yang tidak mengalami kekecewaan pada Oktober 1844. Dan bahkan dikatakan ketika Charles ini berada di Buffalo, New York, pada akhir September ia membaptis sekelompok orang percaya di Danau Erie yang dingin pada suatu hari yang berangin dingin. Setelah pulang ke penginapannya dengan pakaian basah, ia 2 kali harus kembali lagi untuk membaptis lebih banyak jiwa. Terlalu sering terpapar dengan kondisi alam yang kurang mendukung secara berkepanjangan, itu menyebabkan ia sakit dan meninggal pada tanggal 14 Oktober. Ya, bagaimana semasa hidupnya Charles ini, dia tetap setia dan menjalankan akan apa yang Tuhan inginkan setiap harinya di dalam kehidupannya. Dia melakukan hal-hal yang benar setiap harinya, sehingga pada 14 Oktober dia diizinkan istirahat karena dia menderita sakit. Bahkan ia menyuratkan bahwa ia hanya perlu tidur sebentar sebelum ia dibangunkan pada pagi kebangkitan. Ya, inilah yang dirindukan kita sebagai umat manusia atau orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita rindu untuk hidup bersama-sama dengan Kristus suatu hari nanti. Kita rindu untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, itu bukanlah hal yang mudah kita dapatkan. Kita akan banyak mengalami kekecewaan, banyak mengalami tantangan dan rintangan dalam kehidupan kita. Tetapi janganlah kita takut dengan setiap tantangan dan rintangan itu. Kita harus tetap maju, melawan akan semuanya itu. Walaupun kita selalu jatuh bangun dalam iman kita, tetapi biarlah kita mau selalu meminta Tuhan untuk menguatkan akan kehidupan kita masing-masing, menguatkan akan hati kita, menguatkan akan iman kita, supaya kedatangan Tuhan yang kedua kali kita boleh bersama-sama dengan Kristus untuk dapat merasakan akan kehidupan yang kekal. Tapi kembali lagi diingatkan, kita harus melakukan hal-hal yang benar setiap harinya di dalam kehidupan kita. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.